Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ad-durril azhar wal yaqutil ahmar wan nuril azhar wasilillahil akbar wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wahdina wafiqna ila siratikal mustaqim wa'afina wa'fu 'anna birahmatika ya arhamar rahimin. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'itsu li utammima makarimal akhlaq. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu wa nabiyuhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di majelis yang penuh dengan berkah ini untuk sama-sama kita membesarkan, mengagungkan orang yang paling agung, orang yang paling mulia, yaitu junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mudah-mudahan dengan berkat kita berkumpul di tempat yang penuh berkah ini, membaca maulid Rasulullah, membicarakan tentang kebesaran, keagungan dan kemuliaan Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa-dosa kita zahir batin seumur hidup, dan mengampuni dosa-dosa mama abah kita, guru-guru kita, jiran tetangga kita, muslimin muslimat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segala hajat kita, hajat dunia wal akhirah, dan Allah selamatkan kita di dunia dan di akhirat, dan masuk surga bi ghairi hisab, dikumpulkan bersama junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW di akhirat di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kita masih berada di bulan Rabiul Awal, walaupun sudah di akhir-akhir bulan, yaitu bulan kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sidin pernah bersabda dalam sebuah hadis, ujar sidin, man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'ala niran. Yang artinya, barang siapakah bebinian kah lalakian kah, umatku maksudnya umat Rasulullah, gembira hatinya menyambut datangnya bulan suci Ramadan, baru gembira, belum lagi puasa. Jadi bila datang bulan Ramadan, kita harus gembira hati kita. Gembira hatinya menyambut bulan suci Ramadan. Allah Subhanahu wa taala haramkan jasadnya tersentuh api neraka. Ulun betakun lawan pian, mana mulianya Rasulullah lawan bulan Ramadan? Tentu mulia Rasulullah SAW. Karena Allah tidak menciptakan alam semesta kalau bukan karena Rasulullah. Allah tidak menciptakan surga kalau bukan karena Rasulullah. Allah tidak menciptakan bulan Ramadan kalau bukan karena Rasulullah. Jadi Allah ciptakan bulan Ramadan itu berkat Rasulullah. Disebutkan dalam hadis tadi, orang yang gembira hatinya menyambut bulan suci Ramadan saja, Allah akan haramkan jasadnya tersentuh api neraka. Bagaimana kalau seseorang hatinya gembira, himung, bersyukur menyambut kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, maka lebih lagi
Allah akan haramkan jasadnya tersentuh api neraka. Mudah-mudahan kita seberataan selamat daripada api neraka. Berkat Rasulullah SAW, berkat Maulid Rasulullah. Maka oleh karena itu kita orang beriman disuruh untuk bergembira hati menyambut kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Ayatnya qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Katakan oleh wahai Nabi Muhammad, katakan kepada sahabatmu, katakan kepada umat, bi fadlillah, dengan karunia Allah, wa bi rahmatihi, dengan rahmat Allah, wa bidzalika, dengan itu semua falyafrahu, hendaklah orang beriman gembira hatinya. Karunia yang paling besar, nikmat yang paling besar, rahmat yang paling besar, yaitu lahirnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka kita jangan dulah, jangan jangan dulak juga, mengesahkan tentang Nabi Muhammad SAW di mana saja kita berada. Di tempat mana saja kita berada, jangan kita kadang mengesahkan tentang Nabi Muhammad SAW. Karena disebutkan dalam riwayat inda dzikris salihin, inda dzikril awliya was salihin tanzilur rahmah. Ketika disebutkan cerita orang-orang wali, orang-orang saleh, itu akan diturunkan rahmat. Fakaifa bi dzikri Rasulullah SAW. Apakah lagi, bagaimana lagi kalau disebutkan tentang Rasulullah? Pasti akan turun rahmat Allah kepada orang yang membaca dan kepada orang yang hadir mendengarkannya. Maka oleh karena itu malam ini ulun akan membicarakan, menyampaikan tentang kemuliaan, keagungan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagaimana disebutkan dalam kitab-kitab Maulid, mengutip daripada Maulid Al-Azzam, disebutkan wa yu'azzimu syurafa'a wal fudala'a wa lam yahkir faqiran bal nadahu ta'awwada. Disebutkan bahwasanya akhlak junjungan kita Rasulullah, beliau menghormati orang-orang besar, lagi orang-orang yang mulia, dan tiada menghinakan orang fakir, bahkan bermurah tangan dan hati kepada orang fakir. Begitulah tabiat akhlaknya Rasulullah SAW. Kepada orang yang berpangkat di dunia, siapa misalnya presiden, pembakal, bupati, gubernur, beliau menghormati menurut posisi pangkatnya. Tapi ketika ketemu orang fakir, orang miskin, beliau juga memuliakan, tidak menghinakan para fakir dan para miskin. Seberataan umat Rasulullah beliau muliakan, beliau hormati, bahkan lebih-lebih kepada orang fakir. Sebutkan dalam rawi Maulid Habsyi tadi, idza da'ahu al-miskin ajabahu ijabatan mu'ajjalah. Kalau diartikan menurut artian di dalam secara tekstual, idza da'ahul miskin, apabila mengundang akan dia Rasulullah oleh orang fakir, oleh orang miskin. Jadi ada orang fakir mengundang Rasulullah, orang miskin mengundang Rasulullah. Ajabahu, niscaya memperkenankan, mendatangi iya Rasulullah akan fakir miskin itu ijabatan mu'ajjalah, akan sebagai mendatangi yang segera, memperkenankan undangan yang segera. Artinya cepat benar Nabi Muhammad SAW itu mendatangi orang fakir. Nah itu kita contoh. Jangan tak paling bila orang sugih mengundang cepat datang, karena amplopnya kenal. Tapi kalau orang fakir bila mengolir datang, nah itu bukan akhlak Nabi. Jadi orang fakir kah, orang sugih kah, undang, mobil khusus orang fakir, orang miskin, lah kasih datang, karena kita mengikuti akhlak Nabi. Bukan karena mencari makanan. Nah itu akhlak Nabi Muhammad.
adalah di antara ulama mengartiakan memahami kalimat nang idza da'ahul miskin ajabahu ijabatan mu'ajjal. Ini pahamannya. Ini ujar guru ulun juga mengisahkan ada seorang ulama mengartikan memahami idza da'ahul miskin, apabila memanggil akan Nabi Muhammad al miskin, oleh orang miskin. Sekalinya orang miskin itu kita ya. Orang fakir itu kita, bukan orang lain kita. Kita ini fakir ilmu, fakir amal, lah fakir harta juga. Nah kita nih, nah orang miskin, orang fakir itu kita. Nah apabila kita nih orang fakir ilmu, fakir amal, kita memanggil Rasulullah, kita minta tolong kepada Rasulullah, maksudnya minta tolong kepada Allah, membawa nama Rasulullah, bertawassul dengan Rasulullah, maka Rasulullah itu akan membantui kita dengan bantuan yang segera. Oleh karena itu, apabila kita hendak sampai kepada Allah, hendak doa kita dikabulkan Allah, jangan gak diingat bawa Nabi Muhammad, karena dengan membawa Nabi Muhammad itu akan segera kabul hajat kita. Bertawassul dengan Nabi Muhammad, makanya kan disebutkan dalam riwayat hadis ya, apabila kita berdoa kada dimulai dengan salawat, kada ditutup dengan salawat, maka doanya itu ia lambatlah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada berdoa kan, kita sebelum berdoa Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi, kemudian tutup dengan wassallallahu ala sayyidina, artinya membawa Nabi Muhammad. Karena kita ini fakir, kita ini miskin, kita ini kada bisa apa-apa. Dengan kita membawa Nabi Muhammad, bertawassul dengan Nabi Muhammad, berselawat dengan Nabi Muhammad, maka akan segera kabul hajat kita, akan segera diberikan permintaan kita. Karena Nabi Muhammad inilah orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad inilah orang yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada juga pahaman nang idza da'ahul miskin ajabahu ijabatan mu'ajjalah. Artinya kita nang miskin itu, kita nang fakir itu, maksudnya fakir ilmu, fakir amal, fakir harta, fakir segala-galanya. Kan orang fakir ini berhajat kepada Allah. Lamun hendak hajat kita cepat kabul, bawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi di akhirat. Di akhirat yang kita pinta syafaat yaitu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan jadi Nabi Muhammad itu sendiri kasih sayang kepada orang fakir, kepada orang miskin. Ada kisah lah disebutkan dalam kitab juga. Kan kisah Nabi Muhammad di pemurah kepada orang fakir, pemurah kepada orang miskin. Ada kisah Jarbahari Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak adalah seorang ulama sufi terkenal. Sidin ini tulak ke Makkah untuk menunaikan ibadah haji. Bahari kan ada di pesawat kira-kira. Itu waktu pakai unta, pakai kuda, atau keledai. Iya benar bahari haji. Sampai ke Mekah, Sidin tawaf di Baitullah Abdullah bin Mubarak. Kemudian Sidin santai-santai di Hijr Ismail. Hijr Ismail tuh ujar Jopang lah, ada suah Jopang gitu nih ke situ. Guru sudah kamu umrah? Belum juleh? Biar bang sudah. Udah kita seberatan bahaji bu umrah. Berkat Nabi Muhammad SAW. Nah, ada pulang kisah. Nah, sebelum kisah ini ada kisah sedikit. Ya, dijar kisahnya tukang ojek online. Ini kan ojek online. Luar biasa ojek. Tukang ojek online nih, bisi kawan saya kong. Kawan gawian hari-hari mau ojek. Bila dapat 100.000 sehari, disisihkannya separuh. Gesan siapa aja kau? Gesan umrah aja. Gesan umrah yang luar biasa. Kena esok bila dapat perolehan mau ojek, dapat 50.000 misalnya, disisihkannya misalnya separuh bahkan lebih. Gesan apa? Gesan umrah. Luar biasa. Sedikit gesan umrah, gesan umrah. Sekalinya kawannya ini hilang ke rumah. Kawannya ini hilang ke rumah, kawannya nang sama-sama mau ojek.
Salahnya datang keluar bininya bawakan banyu. Jadi jarang kawannya nih pang biniku nih pang ngarannya umrah. Sekalinya Siti umrah naran bininya. Sekalinya duit itu kesen bininya. Bininya ngarannya umrah, Siti umrah. Bukan bu umrah ke Makkah lain. Nah jadi Abdullah bin Mubarak nih sidin santai-santai di hiji Ismail. Ada Ka'bah kan segi empat. Batu ada di higanya ini nang kayak huruf C itu nah. Batu betimbul itu nah hiji Ismail. Jadi orang tahu punya boleh kada boleh mantas di situ. Harus tetap masuk bagian daripada Ka'bah. Kada boleh nang mantas lewat situ nah. Jadi ini tuh termasuk dalam lingkungan Ka'bah hiji Ismail nih tah. Nang batu nih tah. Nanti hati gambarnya lah, nggak ada percaya. Jadi Abdullah bin Mubarak ini Syrian santai-santai sih, soalnya taguring di hijir Ismail itu taguring berabah, guring berduduk Allah alam. Sekali pas taguring itu Syrian tamimpi bertemu dengan Rasulullah SAW. Kan zamannya orang bahari itu, tidurnya itu membawa nikmat nikmat ketemu dengan kekasih lewat mimpi, ketemu dengan Rasulullah SAW. Kita guring paling tetamu hantu. Nah, namun orang bahari tetamu Rasulullah. Kenapa ya? Karena siangnya nang dipikirkan, nang di otaknya Rasulullah terus. Masa sampai terguring bawa guring, mimpi Nabi Muhammad. Karena waktu siang, waktu jaga itu nang dipikiran tuh ada lain kecuali Nabi Muhammad dalam pikiran. Sehingga sampai terguring-guring ketemu dengan Rasulullah SAW. Sekalinya Rasulullah ini sidin berkata kepada Abdullah bin Mubarak, "Idza raja'ta ila Baghdad fadkhul fi mahalli kaza watlub bahran al-majusi." Wahai Abdullah bin Mubarak, kena bila ikam kembali ke kampung ikam Baghdad di kota Baghdad. Abdullah bin Mubarak orang Baghdad sebenarnya. Baghdad itu ibu kota Irak. Kemudian ikam bila kembali ke kampung ikam masuk ke tempat ini sudah diisyaratkan oleh Nabi Muhammad dan cari yang namanya Bahram al-Majusi. Nama Bahram al-Majusi itu orang Majusi, agamanya penyembah api, bukan orang Islam, non Muslim. Mbatu ya Rasulullah, waqra alaihi minni assalam. Aku berkirim salam. Wan Bahram al-Majusi ini. Wa qul lahu anna Allah Ta'ala anka radin. Dan katakan kepada Bahram al-Majusi sesungguhnya Allah Ta'ala ridha terhadapnya. Lalu bangun naik Abdullah bin Mubarak, bangun Jasidin, la haula wala quwata illa billah. Ini bujurkah mimpi dari Rasulullah, mimpi dari syaitan kah? Masa Rasulullah berkirim salam kepada orang kafir dan mengatakan Allah ridha kepada ini orang Majusi? Bujurkah ini mimpi daripada Rasulullah, mimpi daripada syaitan kah? Lalu ya Abdullah bin Mubarak ini ragu-ragu juga. Lalu aku nih berwudu pulang. Imbah bodoh tawaf di Baitullah. Kemudian taguring pulang aku di situ di Ismail. Sakanya tak mimpi ketemu dengan Nabi Muhammad pulang. Sama Nabi Muhammad kepasan gitu. Kita bila ikan boleh kampung, cari di tempat ini namanya Bahram al-Majusi, katakan aku berkirim salam kepadanya dan katakan Allah Ta'ala ridha kepadanya. Sama mimpinya. Nah, Jasidin apa ini? Batu pulang Sirin baudu pulang. Tawaf pulang, taguring pulang, tak mimpi sama. Sampai 3 kali tak mimpi gitu. 3 kali berturut-turut. Nah, ajar Abdullah bin Mubarak ini ya Aisyah ini bujur nih mimpi nih sampai 3 kali nih. Lalu Sidin setelah menunaikan ibadah haji dan umrah, Abdullah bin Mubarak Sidin kembali ke Baghdad. Lalu Sidin masuk ke tempat-tempat yang diisyaratkan oleh Rasul, mencari siapa? Mencari Bahram al-Majusi. Bahram orang Majusi. Majusi penyembah api deh. Lalu Sidin, ujar Sidin, aku memperdapati seorang yang sudah tuha. Lalu aku tanya, pian ialah Bahram al-Majusi.
Lalu dia menjawab, inggih, ya ai ulun Bahram al-Majusi. Sakanya pakai sah Bahram nih, aku membuat tradisi baru di antara manusia. Dan tradisi baru itu aku anggap baik. Lalunya mengisahkan kayak apakah tradisinya tuh menurut agama Majusi. Ujar Abdullah bin Mubarak, ini haram, tradisi ini menurut agama kami, agama Islam haram, ini bukan yang baik. Lalu aku tanya, kata Abdullah bin Mubarak, adakah lagi nang gawian bian nang baik daripada ini? Mau tak tahu? Lalu berkisah Bahram, ada ya aku berisi amalan nang baik pernah aku lakukan. Nah kisahnya kayak apa? Aku berisi anak perempuan 4 ikong, bunga-bungas berataan. Anak laki-laki 4 ikong juga. Anak perempuan 4 ikong, anak laki-laki 4 ikong. Lalu aku kawinakan buahnya nih, kawin bedang sanak. Mungkin dalam agama Majusi boleh kalau kawin bedang sanak sedarah itu boleh. Menurut kita kan boleh kalau. Ujar Abdullah bin Mubarak, ini kan bagus ini bukan sesuatu yang baik, ini haram. Kan kita kan boleh kalau kawin bedang sanak lah. Sepupu boleh lah. Sepupu boleh. Cuman minta maaf kalau di dalam kitab fikih itu sebagusnya amun keluarga dekat ini dihindari bang kawin. Boleh aja bang sepupu alit, tapi mun kawa keluarga jauh ya sepupu 10 kali kah? Sepupu 20 kali kah? Atau orang lain kada ada kaitan keluarga. Kenapa jadi tidak dianjurkan? Walaupun boleh kawin sepupu nih, karena muri kayak ading muri kayak dang sana kayak kawin sama sepupu tuh, itu mempengaruhi kepada nafsu kita. Kan omong pinadang kayak dang sana kayak ading kayak ada tapi nafsu Itu bila minta maaf kalau dapat anak. Ujar menurut penelitian anaknya kada tapi cerdas lah otaknya. Minta maaf lah. Ini ujar yang di kitab dah. Jadi nang bagusnya itu kita kawin lawan orang jauh. Cari bebinian nang kada ada kaitan keluarga. Misalnya kaitan keluarga, ya sepupu 10 kali ya. Jangan sepupu sekali. Itu parah deh. Walaupun boleh aja lah. Karena itu mempengaruhi kepada nafsu kitanya. Bila orang telah minta maaf menggauli bini tahu jangan akan nilai menggauli bini dengan perasaan nafsu yang sangat luar biasa, itu insya Allah kena mempengaruhi kepada anaknya insya Allah cerdas otaknya. Ujar menurut penelitian kayak itu. Tapi ya sepupu ulun bunga sebenar orangnya bunga Lisa. Tak salah lagi. Banyak aja lo ini bungas lagi di sana nang selain sepupu tah. Nah, jadi ujar Abdullah bin Mubarak, kada boleh nih tuh menurut agama kami kada boleh kawin nang sedarah nih tuh. Ada lagi nang lain pada itu nang kebaikan. Ya, karena Abdullah Mubarak nih sini nama jadi kebaikan. Kenapa jadi Nabi Muhammad nih berkirim salam pasti ada nih kebaikan. Abdullah bin Bahram al-Majusi nih. Ada lagi. Ada kenapa? Kebaikan pian. Jar Bahram al-Majusi, aku maulah pengantinan besar-besaran waktu mengawinakan anakku nang lakian lawan babinian dikawinakan. Itu ada bagus tetap mengawinakan betul, mengadakan acara perkawinan haram, mengadakan walimah. Adakah selain pada itu? Ada. Kenapa? Aku ada visi anak perempuan seikong, mungkin pemusuhnya nih paling bungas dah anak perempuanku nih, paling bungas perempuan bahkan sekampungan. Dan aku cari laki ke seninya nih, pinanya kada ada nang sekupu loh ininya, kada ada nang pantas loh ininya. Jadi lah mau kada ada pantas tuh aku mengawininya. Mengawini anak surang. Parah lagi ini ngarannya. Nah, aku kawininya. Aku ulah pengantinan belang, maka pengantinnya malam-malam kalau di daerah Arab atau daerah sana tuh malam. Aku adakan pengantinan yang hadirnya lebih daripada 1000. Ujar Abdul bin Mubarak, ini haram. Aduh boleh mengawini
anak seorang itu. Tuh bang ada lagi jangan nang patut tahunnya apa ya mengawininya aja. Nah ini haram ini. Tidak boleh dalam agama kami kata Abdullah bin Mubarak. Selain itu bang adalah kebaikan pian selain itu. Ada kenapa? Pada malam aku nang mengawini anakku, minta maaf aku jima anakku. Wah itu parah lagi, itu kan bagus itu. Adakah yang lain pada itu? Ada kenapa? Waktu malam pengantinan aku mengawini anakku tuh kam, sekalinya ada seorang perempuan yang muslimah, seorang perempuan yang beragama Islam. Inya ini diam-diam masuk ke rumahku, sekalinya ini masuk ke rumah, lalu aku nyalakan lampu, melihat banyak lampu, lalunya keluar, ini supan atau anak mencuntan ke apa kah? Keluar. Nah, lalu aku padamkan pulang lampu nih. Sekalinya masuk pulang melihat kada rumah, masuk pulang ke rumah. Tibakan. Nah, kemudian aku nyalakan lampu pulang, melihat banyak lampu keluar pulang ini daripada rumah. Kayak supan itu. Kemudian aku nyalakan lagi. Nah, lalu aku berpandai dalam hati, kira-kira ini maling kah? Mata-mata maling kah ini? Maling kah? Mata-mata maling kah? Lalunya kali lagi masuk ke rumah karena menyala bang lampu sudah. Lalu ini keluar kemana kah situ? Lalu aku ikuti langkahnya. Aku ikuti pegamatan kemana ini ditulak. Sekali masuk ke suatu tempat, ke rumahnya artinya, inti pakan. Sekalinya aku lihat di rumahnya itu ada 4 kakanakan perempuan beratan anaknya nih 4 ikung perempuan beratan halus. Jadi tatkala perempuan ini masuk ke rumah, anak-anaknya di bawah bandir, bahasa kitanya, "Mak, pian ada membawa apa? Tadi kami ini lapar sudah nah, kada tahan lagi nah lapar." Rupanya nih orang fakir, orang miskin beginian nih. Kada dibisi nang desa dimasak, anaknya kelaparan, mamanya nih hendak mencuntan dia mungkin ragu-ragu, asa takutan, asa supan, lalu bebulik. Lalu kulihat mamanya nih menangis mengalir air matanya. Lalu berkata kepada anak-anaknya, ujar nang mamanya, "Wahai anakku berataan, aku malu kepada Tuhan. Malu aku daripada Allah bahwa aku meminta sesuatu daripada seseorang selain Allah. Hendak meminta, apalagi lawan orang majusi, orang kafir, malu aku lawan Tuhan, apalagi mencuntan." Nang ku datang itu orang majusi, mendengar si Bahram al-Majusi ini. Jadi balik di rumah ujar Bahram. Nama kisahnya Bahram ini pakai kisahnya Abdullah bin Mubarak. Tatkala aku mendengar ucapan seorang perempuan itu, hatiku pun tersentuh. Marah aku, lalu aku kembali ke rumahku mengambil secipir besar, setalam besar, aku penuhi dengan bermacam-macam makanan. Lalu aku pun pergi ke rumah perempuan itu membawa talam makanan yang berisi dengan penuh bermacam-macam makanan. Lalu aku ketuk rumahnya, lalu aku berikan makanan itu kepadanya. Lalu perempuan itu pun gembira hatinya. Nah, Haji Abdullah bin Mubarak, ini baru kebaikan. Ini baru kebaikan. Cocok aja bang Nabi Muhammad berkirim salam. Lalu dikisahkan Abdullah bin Mubarak, ikam dapat kabar gembira, wahai Bahram al-Majusi, dapat kabar gembira dari siapa? Dari nabiku Nabi Muhammad. Aku termimpi dengan nabiku Nabi Muhammad. Nabi Muhammad berkirim salam ke sampian, dan Nabi Muhammad mengatakan Allah Ta'ala ridha terhadap pian. Iyakah, ujar Bahram. Himong benar Bahram al-Majusi. Lalu Bahram pun akhirnya apa? Kalau begitu aku hendak masuk Islam, jar Bahram. Lalu berislamlah jadi hadapan Abdullah bin Mubarak. Asyhadu an la ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, masuk Islam. Bahram al-Majusi ini fakharra min sa'atihi, maka tersungkurlah Bahram ketika itu juga, artinya rabah, siop, wa mata, dan mati ketika itu juga. Artinya mati apa ya? Mati beriman nih, mati orang beragama Islam nih, padahal sembahyang ada suah, puasa ada suah Ramadan, bahkan gawiannya apa? Mantu anak surang, mengawinkan anak surang sama-sama, tapi nyamannya hidup, kada pernah sembahyang, kada pernah puasa, mati masuk surga. Kada tahu kita akhirnya. Intinya di akhir-akhir hidupnya beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, masuk Islam. Nah, apa ya maksudnya ya? Ujar Abdullah bin Mubarak, iya, lalu kan pas meninggal dunia kan, lalu Abdullah bin Mubarak ini mau urus jenazahnya, dimandikannya, dikafarkannya, disolatkannya, dikuburkannya. Kata Abdullah bin Mubarak, ya ibadallah, wahai hamba Allah, ista'malu as-sakhawah ma'a khalqillah, hendaklah kalian bersifat pemurah kepada makhluk Allah, fa innahu yanqilu al-a'da ila darajatil ahibba, karena sifat pemurah itu kepada hamba Allah bisa memindah, merubah nang asalnya musuh Allah menjadi kekasih Allah. Kenapa ya jadinya ini dapat karunia besar, nikmat iman, nikmat Islam, walaupun di detik-detik akhir umurnya, karena ini pemurah kepada umat Nabi Muhammad SAW. Yang mana Rasulullah mengatakan, as-sakhiyu habibullah walau kana jahilan. Orang yang pemurah itu kekasih Allah walaupun jahil ilmu agama, walaupun kada tapi ilmu agama orangnya, cuman hatinya pemurah kepada hamba-hamba Allah, itu kekasih Allah. Contohnya kayak Bahram tadi, orangnya apa? Majusi orangnya, karena ini sifatnya pemurah kepada umat Nabi Muhammad, maka menjadi kekasih Allah dia. Beriman dia dapat nikmat yang paling besar, iman Islam. Kemudian kata Rasulullah, al-bakhilu aduwullah walau kana aliman. Orang yang pemalar engken itu musuh Allah sekalipun alim, sekalipun banyak ilmunya, tapi kalau hatinya pemalar, maka dia musuh Allah. Kemudian disebutkan dalam hadis, al-bakhilu, ujar Rasulullah, ala unabbiukum bi abkhilil bukhala, hendakah kalian wahai sahabatku aku habarkan tentang siapa yang paling pemalar di antara orang pemalar? Ujar Rasulullah, inggih, al-bakhilu man zukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang pemalar itu, orang ujung-ujung pemalar, orang yang apabila disebut namaku di sisinya, dia koler mengucapkan salawat kepada ujar Nabi Muhammad SAW. Jadi bila koler bersalawat kepada Nabi Muhammad itu pemalar. Maka ditulis di pintu surga, anti haramun ala kulli bakhilin. Engkau wahai surga haram dimasuki oleh orang yang pemalar. Nah, kayak itu. Kemudian lagi disebutkan dalam kitab tentang kemuliaan keistimewaan Nabi Muhammad SAW, yang mana Nabi Muhammad ini disebutkan dalam oleh seorang penyair, Muhammadun basyarun walaysa kal basyari bal huwa yaqutatun wan nasu kal hajari. Nabi Muhammad itu manusia, sidin. Manusia juga artinya bisa lapar, bisa makan, bisa minum, bisa haus, bisa sakit, bisa garing, bisa sehat, bisa berdarah-darah, bisa luka. Sidin manusia lah. Bisa kawin juga sidin. Walaysa kal basyari, tapi kada sama lawan manusia biasa. Nabi kita Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu diumpamakan seperti batu yakut, anggaplah batu mutiara, intan permata, dan manusia-manusia lainnya seperti batu kerikil. Biasanya batu kerikil seterak dibandingkan batu mutiara sebiji aja mahal,
batu mutiara sebegini. Batu mutiara itulah perumpamaan Nabi Muhammad SAW, yang mana disebutkan dalam kitab Mafahim Yajibu an Tussahah yang ditulis oleh Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Di antara keistimewaan Rasulullah itu sidin melihat nang di belakang seperti sidin melihat nang di muka. Sidin kadang-kadang menengok ke belakang ada. Cuma sidin kau melihat nang di belakang. Namun kita kan kendaraan melihat si pion nolak. Kau melihat di belakang ya lah. Besar pion nol gitu nih. Hanya kalau di belakang Nabi Muhammad kan pakai sepionan. Sidin melihat nang di belakang sebagaimana sidin melihat orang nang di muka tanpa menoleh ke belakang. Makanya Rasulullah pernah sidin bersabda, Ayyuhan nas inni imamukum, wahai manusia, aku nilah imam kalian. Imam dalam sholat. Fala tasbiquni birruqi wala bisujudi. Oleh karena itu jangan mendahului aku rukuk, mendahului aku sujud. Karena aku ini imam. Karena Nabi Muhammad tuh mungkin sidin melihat ada makmum di belakang berdahulu rukuk, berdahulu sujud. Dilihat oleh Nabi Muhammad tanpa sidin menoleh. Nah, jadi bila kita jadi makmum, jangan berdahulu pada imam. Nah, jangan berdahulu pada imam. Imam belum lagi sempurna rukuk, dulunya dulu rukuk. Ini biasanya imamnya tuha atau ringkot awak ngelambat Allahu Akbar. Nah, tadahulu maka pemuda di belakangnya makmumnya pakai pemuda nih tadahulu. Kau aja di imam tuh nang sehat. Nang pemuda supaya cepat gerakannya atau maksudnya perpindahannya tuh melambat. Nah, tadahulu orang. Nah, jadi lamun kita jadi makmum, lihati gerakan imam. Bila imam sempurna rukuk, baru kita rukuk. Imam i'tidal, baru kita i'tidal. Jangan berumbai. Apakah lagi mendahului imam? Imam sempurnakan dulu sujud. Tandanya imam sempurna sujud, Allahu Akbar. Nah, bar nih menunjukkan sudah sujud sempurna dah, baru kita sujud. Ini banyak benar orang kada terperhatikan mengumbai imam. Nang boleh beimbai itu biarlah nang disunat beimbai itu amin aja. Itu pun dalam sembahyang nang benyaring sampai maghrib bisa subuh. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, beimbai itu A-nya amin. Di situ nang disunat beimbai, nang lainnya kan beimbai dudi-dudi aja. Jadi amin itu biasanya dilanggar-langgar di masjid-masjid, pinanya kakak-kakak minum dulu. Hanya imam, waladhdallin, amin, ya dulu. Jangan. Ya di junang Tuhan dulu sekalinya. Manganak karanya neta. Jangan badudi, jangan dulu. Usahakan bombai imam bila imam juga. Ini kayak apa jalan hendak bombai imamnya berenai. Waladdallin. Hendak bombai deh nih. Mama imam dalam hati kada A-nya. Rupanya imam ini mengharap amin makmum juga. Orang imam tuh mah buluakan. Jadi imam dong, imam nang benyareng. Maghrib, subuh, isya. Waladdallin. Nah, bombay ayat amin. Sunatnya antara waladdallin dan amin tuh behinak sekali. Nang kada bareta. Makruh bareta waladdallin. Bareta ngarannya. Waladdallin. Nah. Sunat pang si imam dong Rabbi firli wal walidayya wa doa Rabbi firli wal walidayya. Amin. Nah, ini situ aja nang sunat ke Bombay. Takbirat apalagi takbirat ihram jangan berdahulu kita tidak sah sembahyang atau membayi imam. Tuntungakan dulu imam takbirat ihram hanya sama takbirat ihram. Tuntungakan imam sujud atau rukuk atau i'tidal hanya seorang bergerak. Nah, jangan berdahulu. Kalau saya mau ngobot. Nah, jadi ya Nabi, aku nih imam kalian. Jangan mendahului aku rukuk, sujud ketika sholat berjamaah.
Karena Nabi Muhammad itu melihat sidin yang di belakang, yang digawe oleh makmum melihat sidin. Mungkin sidin ada melihat makmum ini berdulu pada imam. Nah, kayak itu. Di antara keistimewaan Nabi Muhammad juga sidin ini ibtuhu syarif sallallahu alaihi wasallam. Sidin jar disebutkan oleh Anas bin Malik, aku melihat Rasulullah ketika sidin berdoa mengangkat kedua tangannya sehingga terlihat putih kedua ketiak sidin. Kenapa disebutkan kelihatan putih kedua ketiak sidin? Karena menurut riwayat, yaitu riwayat Imam Al-Qurtubi dalam kitab Al-Anwarul Muhammadiyah, ketiak Nabi Muhammad itu sidin putih dan kada berbulu. Ada Nabi Muhammad tuh sidin punya jenggot tebal, bulu dada, sampai ke pusat. Orang Arab, cuman keistimewaan Nabi Muhammad tuh katiak sidin kada berbulu. Mun katiak pian berbulu sudah lah. Belum tumbuh lagi. Belum balik. Nah, mun bebinian, mun Nabi Muhammad bininya berbulu yo katiak lalakian ya juga. Cuman kita nang berbulu yang ini sunnah lalakian dicabut. Cabuti. Misalnya mencabut itu dapat pahala tah. Bebinian itu dicukur, ketiak cukur. Nah, kalau bulu hari-hari lalakian dicukur, bebinian cabut. Yang mau kada tahan cabut ayo hati cukur. Artinya jangan sampai sakilan bulu ketiak. Memanjat anu kutu di situ. Nah, jangan. Apalagi ada zaman-zaman tahun 80-an lah. Bulu katiak kamu kayak kebanggaan. Kelihatan nih lah. Nah, ya. Jangan dicabuti. Apalagi hari Jumat cabuti bulu katiak. Nah, cabuti. Betul, kayak personal pulangnya Pak. Nah, itu keistimewaan Nabi Muhammad. Kada berbulu katiak sidin. Nah, kemudian lagi keistimewaan Nabi Muhammad lain daripada yang lain, sidin kada pernah menguap. Menguap bersua. Pun kita bisa menguap ya Allah, bahkan hari-hari menguap. Nah, jadi bila kita menguap ini ditutupi mentong kita tutupi. Nah, tutupi itu bisa dengan tutupi dengan gigi rapatakan. Insya Allah kalau terbuka mentong. Atau misalnya terbuka aja mentong, tutupi lawan tangan kita. Supaya setan kada masuk. Apalagi lah orang menguap saja. Iya. Itu setan tertawa. Himong setan. Nah, himong setan melihat kita makanya bener kayaknya bila menguap tuh. Iya bunyi. Itu setan tertawa. Kita nih jangan sampai setan tuh himong. Nah, kita ulah setan tuh menangis. Nah, gitu. Karena kita lawan setan tuh musuh. Innahu lakum aduwwum mubin. Setan tuh musuh yang nyata. Nah, itu Nabi Muhammad sini tidak pernah sidin menguap. Nah, kemudian keistimewaan Nabi Muhammad lagi palu sidin itu berbau harum. Mun palu kita apa? Bau masam. Kada jadi minyak harum. Kalau Nabi Muhammad sidin palu sidin berbau harum. Disebutkan dalam riwayat ujar Anas bin Malik, masuk atas kami oleh Rasulullah, ke rumah kami oleh Rasulullah. Lalu sidin tidur qailulah. Tidur qailulah tuh tidur 1 mat sebelum masuk waktu zuhur. 1 mat paling 4 jam masuk. Sebelum masuk tidur 1 mat. Itu membantui supaya kita bangun malam sholat tahajud. Terus tidur qailulah. Lalu sidin Rasulullah tidur qailulah di rumah kami ya. Lalu sidin waktu gunung itu berpaluhan sidin. Titikan palu sidin bagaikan mutiara. Titikan palu sidin. Nah, lalu datanglah ibuku, ujar Anas bin Malik, membawa botol. Ini orang yang cerdas nih. Artinya palu Rasulullah itu jangan dibiarkan. Ini palu Rasulullah itu harum. Lalu ditanai oleh si mamanya Anas akan palu Rasulullah itu. Lalu Rasulullah bangun daripada tidur, lalu berkata, wahai Ummu Sulaim, naran mamanya Anas nih.
Apa yang kau lakukan? Ujar Ummu Sulaim mamanya Anas, paluh pian nih kami jadikan di minyak harum kami dan kami campur dengan minyak harum kami, dan paluh pian ini lebih harum daripada minyak harum kami. Ini luar biasa Nabi Muhammad ini. Paluh sidin ini bau harum, bau harum. Nah, kemudian lagi disebutkan Rasulullah itu sidin kada jobang lah anu tinggi benar ngancau kayak kang listeto ada juga, rendah benar cebol ada juga, katanya sebaik-baik bentuk pertengahan. Tinggi kada, rendah kada. Cuman anehnya apabila sidin nih berjalan dengan orang yang dianggap tinggi lah di kampung itu, tetap tinggi sidin belum bisa mukanya bisa menyesuaikan tuh. Apabila sidin nih berjalan misalnya di antara dua orang yang tinggi, sidin kelihatannya pinata tinggi pada orang itu, bisa menyesuaikan itu. Kemudian di antara keistimewaan Rasulullah, bila sidin berjalan di bawah terik matahari, itu kan ada hambayang. Mun kita kan jangan kan di bawah terik matahari, bawah lampu nih ada hambayang kita nah. Ada hambayang kita nah. Nabi Muhammad kan ada hambayang. Kenapa jadi kayak itu? Karena Rasulullah itu nur. Rasulullah itu cahaya. Jadi cahaya Rasulullah mengalahkan cahaya matahari. Makanya kan ada hambayang sidin. Ada juga sidin pernah berdoa dalam doa fajar toh, waj'alni nuran. Jadikanlah aku nih cahaya. Wah, kada hambayang sidin. Nah kemudian kayak Nabi Muhammad sini kada pernah dihinggapi lalat. Mun kita kada mandi 2 hari lalat ada hinggap nah. Nabi ini bersih sidin, bersih harum sehingga lalat kada hinggap. Biasanya lalat tuh ketujuh menghinggapi sesuatu yang dianggap kotor. Cuma ada disebutkan dalam hadis leh, bila lalat tuh jan gugur ke banyu aja boleh lah. Gugur ke banyu ya misalnya. Nah, gugur ke banyunya terbang misalnya letak gugur ke banyu. Maksudnya itu belum tenggelam lagi. Makanya kita nyelamakan dulu leh. Lalat tuh nyelamakan. Imbah nyelamakan tuh ambil lalat tuh buang lagi. Entah itunya terbang lagi hidup misalnya atau mati. Banyunya tuh jangan dibuang. Banyunya tuh jangan dibuang. Karena jar lalat itu bila inya lalat tuh bila sayap kanan ke kiri kanan kan mengandung nang obat tuh. Sayap kiri yang mengandung racun tuh bila inya gugur ke air, enggak ada salahnya. Dulu sayap kiri kamu dulu tah, artinya racun tah, sayap kiri tah. Nah sayap kanan itu obat jar. Jadi kita nyelamakan sehingga sayap kanan masuk juga, nyelam juga, maka nang obat tuh menetralisir racun, bahkan hilang racun itu. Bahkan jadi obat. Oleh karena itu lalatnya itu kita nyelamakan supaya hilang racunnya, jadi obat buang kawa diminum lagi ya kayak terus guru leh nggak ada salah tuh tagurakan belum lah pas aja leh, artinya kan masih kau dimanfaatkan banyak, jangan hanya mau olah kopi, hanya mau olah teh, maka seinian gugur lalat misalnya, iya lihat tamjar tumpah air buang, makanya bagus tahu ya lah. Nah itu kau dimanfaatkan lagi itu banyak. Caranya tadi dinyelamakan lalatnya nih, dinyelamakan, imbah dinyelamakan keluarkan buang air lagi lalatnya tuh. Kau diminum banyak tuh, kada najis atau ada. Nah kayak itu. Jadi lalat itu pada pernah jar menghinggapi akan Nabi kita Muhammad SAW. Kutu kada pernah mengganggu Nabi Muhammad kita bahari. Wah ini kan tapi lagi mau kutu ada zaman bahari, zaman 8 berapa gitu nah. 90-an itu ada orang musim kutu. Wah ini kada lagi, alhamdulillah kada lagi kutu nih. Kemudian darah Rasulullah SAW, darah Nabi Muhammad itu jar menurut riwayat itu kada najis. Darah kita kan najis, darah Nabi Muhammad itu suci, kada najis. Jadi disebutkan dalam riwayat
Jadi Nabi Muhammad SAW ini Sidin didatangi oleh Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair ini anak kemenakan Siti Aisyah. Karena Zubair, abahnya Abdullah, Zubair ini kawin dengan Siti Asma. Asma itu benar sama Siti Aisyah. Nah, jadi melahirkanlah Asma ini akan Abdullah. Berarti Abdullahnya anak kemenakan Siti Aisyah, berarti anak kemenakan Nabi Yunus. Abdullah bin Zubair datang kepada Nabi. Nabi itu waktu berbekam itu mengeluarkan darah. Mengeluarkan darah kotor ini tibun nabawi lah, pengobatan cara Nabi lah. Nah, tuntung Sidin berbekam mengeluarkan darah. Lalu Sidin berkata kepada Abdullah bin Zubair, "Wahai Abdullah, bawa nih darahku nih, lalu tumpahkan di tempat yang sekira-kira kada dilihat oleh manusia." Lalu dibawa oleh Abdullah bin Zubair darah Nabi. Sekalinya diminumnya darah Nabi nih sampai habis. Diminum oleh Abdullah bin Zubair. Lalu Mbah Tutong menginum di tempat yang tersembunyi nih. Ada di hadapan Nabi, lalu kembali kepada Nabi. Ujar Nabi, "Wahai Abdullah, napa ikam gawi tadi? Ikam melakukan dengan darahku tadi?" "Wahai Rasulullah, ulun letakkan darah pian tadi di tempat yang paling tersembunyi daripada manusia." Iya, maksudnya dalam parut maksudnya. Nah, Nabi ini tahu ujar Nabi, "Ikam kinum kalau nih." Bahasa kitanya, "Inggih wahai Rasulullah, ulun minum sampai habis." Ujar Nabi bersabda, "Wailun linnasi minka wa wailun laka minan nas." Bahasa kitanya, ini celaka manusia nang manu ikam. Dan bila ikam manu manusia itu celaka ya. Artinya apa? Orang meminum darah Nabi Muhammad ini pacangan bertambah kekuatan. Bila ikam tuh bila menampar manusia sakit tamparnya bahaya, manusia bisa mati. Bila manusia atau menampar ikam, manusianya nang mati bisa. Nah, lalu ujar ulama hadis, "Fakanu yarawna," mereka berpendapat, "annal quwwatal lati bihi min dzalika dam." Artinya kekuatan yang ia dapatkan itu daripada darah Nabi Muhammad. Ada riwayat mengatakan itu jadi obat. Ada sahabat Nabi yang meminum darah Nabi, artinya ikam ini tidak akan ditimpa oleh penyakit sampai seumur hidup. Itu darah Nabi Muhammad SAW. Luar biasa. Kemudian kesehatan Nabi Muhammad bilang, Sidin ini mata Sidin aja guring, hati Sidin kada pernah guring, ingat terus Tuhan. Makanya kan Nabi Muhammad itu guring Sidin itu kada membatalkan wudhu. Kalau kita guring berabah, batal wudhu kita. Tapi kalau belum guring berduduk kada batal mah. Asal duduknya tetap. Artinya, contoh misalnya kita nih, kalau guring mendengarkan orang khutbah Jumat, maka dibawa kipas angin nih. Maka Mbah Uyo awak Mbah Menureh tolak kayak masih sedikit. Nah, menghadangi orang khutbah atau khutbah terguring sekalinya, maka mengaruh. Itu artinya terguring datang mengaruh kan. Nah, kan kita guring di sini misalnya, pas bangun di sini juga tetap artinya nih. Kada guring sini lalu bangun di situ, pindah katanya. Artinya mau kita guring di situ juga, bangun di situ juga, asal guringnya berduduk, kada batal wudhu kita. Artinya walaupun kita kada wudhu, langsung main Jumat boleh. Nah, dan biasanya itu burit tetap tuh orang lama. Kayak Allah ini lamak nah. Artinya burit ini tetap. Namun orang awak kurus melayang-layang nah ditiup angin nah, haratan guring nah. Pas angkat, pas tabuka burit. Nah, waktu tabuka burit itu barangkali waktu itu takantut. Kalau angin, batal wudhu. Tapi mau awak lama, pisit nih artinya burit nih, jangan angkat nih berat nih. Insya Allah kada keluar kantut. Maka oleh karena itu guring orang yang awaknya lama, buritnya berduduk dan tetap di situ juga, itu kada membatalkan wudhu. Tapi kalau guring berabah, batal wudhu. Tapi kalau Nabi Muhammad Sidin guring berabah ke berduduk, itu kada batal wudhu Sidin, karena hati Sidin kada lupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nih. Kemudian lagi sedikit lagi nah yang terakhir nah. Nih. Rasulullah SAW disebutkan juga ini kada cerubuk adalah ini memang ada nah kitabnya nah. Sidin kan punya istri berapa? 11 ya. 11 ke 9 kah? 9 itu ketika Rasulullah meninggal dunia, meninggalkan 9 istri. Nang masih hidupnya. Nah, ketika Sidin hidup, itu istri Sidin berapa? 11 ini disebutkan. Jadi Nabi Muhammad ini Sidin luar biasa apa? Menggilir bini Sidin ke-11 itu dalam satu malam. Mampu menggilir akan menjima akan ke-11 bini Sidin itu. Men kita ya Allah seikong gin bisa liop dah, retoy dah ya Allah lama lintot dah. Nabi Muhammad ini Sidin sebutkan dalam riwayat ujar Anas bin Malik ya meriwayatkan Nabi Muhammad Sidin menggiliri istri-istri Sidin pada satu saat saja daripada malam dan siang seharian sama laman nih. Itu istri Sidin berapa? 11 orang. Aku tanya bagi Anas, ada sahabat bertanya bagi Anas, artinya mampu leh Nabi Muhammad menggilir seharian sama laman 11 orang. Ujar Anas, Nabi Muhammad itu diberikan kekuatan seperti 30 kekuatan laki-laki. 30 kekuatan laki-laki. Kemudian lagi yang terakhir, ini 7 terakhir malah. Jadi Nabi Muhammad SAW sini lahir subuh Senin ya Allah, tanggal 12 Rabiul Awal menurut pendapat kebanyakan ulama nih. Tahunnya tahun gajah. Beliau lahir itu di Mekah, ya kan? Lahir hal keadaan sudah berkhitan, sudah bersunat, dan pusat sudah, tangking pusat sudah ada putus sudah, ya Allah, bersih sudah. Nah, Nabi Muhammad lahir hal keadaan sujud, dan lahirnya Nabi Muhammad SAW itu bukan lewat kemaluan Mama Sidin, tapi di antara kemaluan dan pusat itu di situ terbuka. Di hari-hari kayak orang yang sesar wah ini nih. Tapi ini operasi dari Allah Taala lah. Nah lahir situ Nabi Muhammad bukan lewat kemaluan. Itu kayak Nabi Muhammad. Kalau kita kan lewat kemaluan atau orang sesar lewat sesar bang lah. Nabi Muhammad itu kan kan tidak sesar dia masih lahir sini antara pusat dan kemaluan masih di situ lahir Nabi Muhammad. Siapa yang membidani Asy-Syifa atau Asy-Syafa mamanya oleh Abdurrahman bin Auf. Nah, kemudian siapa yang menyusui Nabi Muhammad? Halimatus Sa'diyah, itu yang paling lawas. Ada lagi siapa? Budaknya Abu Lahab, Suwaibah Al-Aslamiyah, itu pernah aja menyusui Nabi Muhammad. Siapa lagi? Mama Sidin. Siapa nama mama Nabi Muhammad? Aminah Az-Zuriyah. Nah, jadi nama-nama itu jangan mengandung rahasia. Jauh lama kita. Orang-orang yang berperan dalam kelahiran Nabi Muhammad, dalam kelangsungan Nabi Muhammad, itu nama-nama itu mengandung rahasia. Yang pertama dulu tentang membidani Rasulullah, namanya Asy-Syifa atau Asy-Syafa. Syifa itu artinya menyembuh kalau. Siapa yang memperingati Maulid Nabi Muhammad, merayakan Maulid Nabi Muhammad, insya Allah dia akan disembuhkan daripada segala penyakit zahir, penyakit batin. Itu rahasianya. Kemudian yang melahirkan Nabi Muhammad dan menyusui Nabi Muhammad yang pertama kali Mama Sidin. Siapa nama Mama Sidin? Aminah. Aminah itu aman artinya. Aman. Siapa yang memperingati Maulid Nabi Muhammad, merayakan perayaan Maulid Nabi Muhammad, insya Allah dia akan aman. Aman daripada musibah, aman daripada bala, aman daripada bencana, aman daripada api neraka. Mudah-mudahan kita aman berataan. Kemudian lagi nang menyusui nang nomor 2 kepada Nabi Muhammad, ya budak Abu Lahab deh, Suwaibah Al-Aslamiyah. Suwaibah itu asal kalimat sawah itu pahala. Jadi kata ulama, siapa yang memperingati Maulid Nabi Muhammad, merayakan peringatan Maulid Nabi Muhammad, ia akan diberikan pahala yang besar insya Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian yang menyusui Nabi Muhammad adalah lawas Halimah As-Sa'diyah. As-Sa'diyah itu artinya keberuntungan. Keberuntungan. Orang yang memperingati Maulid Nabi Muhammad, merayakan peringatan Maulid Nabi Muhammad, dia akan mendapatkan keberuntungan di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan kita dapat pahala, dapat keberuntungan, dapat kesembuhan, dapat pahala berkat kita memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW pada malam ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita selamat dunia wal akhirat berkat Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim. Amin.